Perkenalkan, nama saya Jimmy Freddy Travis Kalsasi, mahasiswa pendidikan biologi Universitas Nusa Cendana Kupang. Materi yang saya pilih adalah bab sistem reproduksi pada manusia untuk kelas 2 SMA, dan subtopik yang saya pilih adalah gametogenesis. Alasan saya memilih topik ini karena semasa SMA topik ini kurang dibahas lebih dalam, dan juga topik ini medianya digunakan hanya sangat sederhana, yaitu berupa carta saja. Jadi itulah alasan mengapa saya ingin mengembangkan media untuk materi ini. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam menggunakan media ini yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan tentang proses spermatogenesis dan proses oogenesis. Sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa pada SMA dulu untuk subtopik ini yang digunakan hanya media carta saja, jadi berupa gambar berwarna yang ditempelkan di papan untuk satu kelas gunakan. Alasan pengembangan media carta: yang pertama, kurang menarik perhatian siswa. Yang kedua, apabila ukuran gambar kekecilan, maka tidak bisa dilihat oleh siswa yang duduk di belakang. Yang ketiga adalah tidak ada interaksi antara siswa dengan media tersebut selain hanya digunakan untuk menunjuknya saja. Langkah-langkah yang pembelajaran yang saya gunakan, yang pertama akan ada penjelasan singkat oleh saya, di mana saya menggunakan metode diskusi dan ceramah dan diskusi. Kemudian awalnya akan ada ceramah dari saya tentang materi ini, yang kemudian akan dibagikan dalam kelompok siswa-siswa tersebut, dan masing-masing siswa akan saya bagikan media yang akan saya jelaskan nanti. Media yang saya gunakan untuk spermatogenesis yaitu buku tanpa kata. Untuk materi oogenesis saya menggunakan buku akordion. Yang pertama, buku tanpa kata. Seperti namanya, buku ini tidak ada kata atau kalimat di dalam buku tersebut, yang ada hanya gambar saja. Tujuannya yaitu supaya siswa dapat mencari tahu apa maksud dan makna dari gambar-gambar tersebut, dan siswa dipaksa atau diharapkan untuk mencari setiap langkah-langkah dari proses spermatogenesis. Berikut adalah tampilan dari buku tanpa kata. Buku ini hanya satu, tapi dapat dilipat dan dibuka sehingga menampilkan gambar-gambar. Cara menggunakan buku tanpa kata: yang pertama, kita buka secara vertikal lipatan pada gambar buku tersebut. Kemudian yang kedua, kita lipat secara horizontal. Yang ketiga, melipat secara vertikal lagi, dan akan tampak bagian terakhir dari buku tersebut. Pada gambar pertama tampak sel spermatogonium. Pada gambar kedua tampak sel spermatosit primer. Gambar ketiga menampilkan 2 sel spermatosit sekunder. Gambar keempat menampilkan 4 sel spermatid, dan yang terakhir adalah spermatozoa. Buku akordion. Buku ini seperti namanya dapat dilipat-lipat seperti akordion. Nah, buku ini juga tidak memiliki tulisan atau kata, yang ada hanya gambar dan simbol, yang dituntut agar siswa dapat mencari makna dari setiap gambar dan simbol untuk proses oogenesis. Berikut adalah tampilan dari buku akordion. Bentuknya seperti persegi panjang dengan gambar-gambar pada masing-masing sisi, dan di baliknya ada gambar juga dari setiap sisi itu. Cara menggunakan buku akordion. Baik, tampilan yang pertama seperti ini.
kemudian dilipat. Lipatan dalam akan menghasilkan gambar oogonium, kemudian oogonium akan membelah dan di lipatan yang berikutnya menjadi oosit primer. Oosit primer kemudian akan membelah menjadi dua sel, yaitu badan polar dan oosit sekunder. Oosit sekunder akan membelah menjadi ootit dan badan polar, sedangkan badan polar juga akan membelah menjadi dua badan polar sekunder menghasilkan 3 badan polar dan 1 ootit. Kemudian ootit akan berdiferensiasi menjadi ovum, sedangkan 3 badan polar akan berdegenerasi. Berikutnya, karakteristik dari media yang saya kembangkan. Yang pertama, tidak ada kata atau kalimat sehingga siswa dituntut untuk mencari dan menelaah maksud dari setiap gambar dan simbol yang ada di dalam media ini. Kemudian, gambar dibuat dengan ukuran yang besar sehingga dapat dilihat walaupun bukunya kecil. Kemudian warnanya kontras antara satu organel dan organel lainnya atau bagian-bagian dalam sel tersebut. Kemudian dapat disimpan dan dibawa kemana saja. Dan yang terakhir, dapat membantu siswa untuk menjelaskan kepada diri sendiri tentang proses spermatogenesis dan oogenesis, dan juga dapat membantu siswa untuk menjelaskan kepada teman sebaya. Yang terakhir, kekurangan dan kelebihan media yang saya kembangkan ini. Yang pertama, kelebihan. Untuk kelebihan ada beberapa hal. Yang pertama, murah karena bahan-bahan yang digunakan sederhana seperti karton atau buffalo, kemudian double tip, spidol, pensil, penggaris, dan gunting. Kemudian pembuatannya juga sangat cepat, tidak membutuhkan waktu yang lama. Dan proses pembuatannya juga sangat mudah. Yang berikutnya, media ini menarik perhatian siswa karena siswa mampu mengutak-atik media ini sehingga memberikan pengalaman belajar secara langsung bagi siswa yang menggunakan media ini. Yang berikutnya, siswa dapat menjelaskan kepada diri sendiri dan kepada temannya tentang proses spermatogenesis maupun oogenesis. Dan siswa dapat membawa media ini kemana saja dan disimpan di tempat yang kecil juga. Yang terakhir, tentang kekurangan. Kekurangan media ini, yang pertama, mudah rusak, mudah hancur, mudah basah, dan mudah sobek karena terbuat dari kertas. Yang terakhir yaitu karena harus dibuat dalam jumlah yang banyak, karena tujuan dari pembuatan media ini untuk menjangkau secara perorangan atau individu atau person by person di dalam pembelajaran.